warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama saya Sri Ulfayanti di channel Sri Ulfayanti. Video kali ini agak berbeda loh guys, karena kali ini bukan tentang puisi ataupun video tutorial, tetapi saya akan mereview, ini pertama kalinya bagi saya, mereview RTP Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. Kira-kira bisa nggak ya? Pasti bisa lah. Tapi sebelum kita masuk ke materi intinya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih Kurikulum Merdeka itu dan Kurikulum 2013. Karena pasti selama ini kalian sudah sering dengar kan, Kurikulum Merdeka, Kurikulum 2013, Kurikulum Merdeka, Kurikulum 2013, tanpa tahu sebenarnya Kurikulum Merdeka itu apa, bagaimana, dan seperti apa. Juga Kurikulum 2013 itu apa, bagaimana, dan seperti apa. Sebelum kan, udah ketebak isi pikiran kalian semua. Oke guys, supaya kalian gak makin penasaran dan aku juga gak makin mengulur-ulur waktu, langsung saja ke video pembahasannya. Check it out. Oke guys, langsung aja ke pembahasan yang pertama, yaitu Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang dikembangkan sebagai upaya pemulihan pembelajaran akibat dari pandemi. Sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel dan berfokus pada materi yang esensial dan pengembangan karakter juga kompetensi peserta didik. Kurikulum Merdeka juga ini memiliki karakteristik yang membedakannya dengan Kurikulum 2013. Apa saja karakteristiknya? Yang pertama, pembelajaran Kurikulum Merdeka itu berbasis proyek. Yang kedua, fokus pada materi esensial sehingga mempunyai waktu yang cukup untuk pembelajaran lebih mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Yang ketiga, fleksibilitas. Fleksibilitas bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan juga kemampuan penyesuaian konteks dan muatan lokal. Selain itu, Kurikulum Merdeka juga ini mengutamakan strategi pembelajaran berbasis proyek. Artinya, peserta didik akan mengimplementasikan yang telah dipelajarinya melalui proyek atau studi kasus, sehingga pemahaman konsep akan terlaksana. Ini yang dinamakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan dan mengembangkan keterampilan serta menguatkan pengembangan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. 6 dimensi tersebut yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Kurikulum yang kedua yaitu Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum 2013 ini lebih fokus pada kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu, sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia yang terdapat pada pasal 35, di mana kompetensi kelulusan merupakan kualifikasi kemampuan kelulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Adapun beberapa prinsip pengembangan kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi yaitu: yang pertama, pengembangan kurikulum dilakukan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Dan yang ketiga atau yang terakhir, mata pelajaran merupakan wahana untuk mewujudkan pencapaian kompetensi. Nah, sekarang teman-teman udah pada tahu kan apa itu Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013 serta bagaimana prinsip dan karakteristik dari kedua kurikulum ini. Sekarang, silakan simak videonya untuk keunggulan dan kekurangan Kurikulum Merdeka serta keunggulan dan kekurangan Kurikulum 2013. Dalam kurikulum Merdeka ini ada yang dinamakan dengan modul ajar.
modul ajar mempunyai beberapa kelebihan. Yang pertama, modul dapat memberikan umpan balik sehingga pembelajar mengetahui kekurangan mereka. Yang kedua, dalam modul ditetapkan tujuan pembelajaran yang jelas sehingga kinerja siswa lebih terarah. Yang ketiga, modul yang didesain menarik, mudah untuk dipelajari dan dapat menjawab kebutuhan tentu akan menimbulkan motivasi siswa untuk belajar. Yang keempat, modul bersifat fleksibel karena materi modul dapat dipelajari dengan cara dan kecepatan berbeda. Dan yang kelima, kerjasama dapat terjalin karena dengan modul persaingan dapat diminimalisir dan antar pepelajar dan pembelajar. Dan yang terakhir, kelebihan dari modul ajar yaitu remedi dapat dilakukan. Di samping mempunyai keunggulan atau kelebihan, modul ajar juga ini mempunyai kekurangan. Apa saja kekurangannya? Yang pertama, interaksi antar siswa berkurang. Yang kedua, pendekatan tinggal yang monoton dan membosankan. Yang ketiga, kemandirian yang bebas menyebabkan siswa tidak disiplin. Yang keempat, perencanaan harus matang, memerlukan kerjasama tim, memerlukan dukungan fasilitas, media, sumber, dan lainnya. Dan kekurangan modul ajar yang terakhir yaitu persiapan materi yang memerlukan biaya. Selanjutnya yaitu keunggulan dan kekurangan kurikulum 2013. Adapun keunggulannya, yang pertama, lebih menekankan kepada pendidikan karakter. Yang kedua, lebih responsif terhadap fenomena sosial yang ada. Dan yang ketiga, memungkinkan siswa lebih aktif, inovatif, dan kreatif. Adapun kekurangan dari kurikulum 2013, yang pertama, guru tidak dilibatkan dalam pembuatan kurikulum 2013. Yang kedua, banyaknya guru yang belum memiliki kesiapan mental. Dan yang ketiga, guru banyak salah paham sehingga kurang memberikan penjelasan materi kepada siswa. Pada kurikulum Merdeka, perangkat ajar yang digunakan tidak lagi menggunakan istilah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP, melainkan menggunakan modul ajar. Modul ajar dalam kurikulum Merdeka pada hakikatnya memuat rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. Berbagai materi pembelajaran, lembar aktivitas peserta didik, dan asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran dicapai peserta didik. Komponen modul ajar pada kurikulum Merdeka meliputi yang pertama komponen informasi umum yang mencangkup identitas sekolah atau madrasah, meliputi data sekolah, nama penyusun dalam hal ini adalah guru, nama institusi, dan disusul oleh tahun disusunnya modul ajar. Kemudian jenjang sekolah, selanjutnya kelas dan alokasi waktu. Selain itu, dalam komponen informasi umum juga terdapat model pembelajaran, target peserta didik, profil pelajar Pancasila, dan sarana dan prasarana yang mana merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Komponen yang kedua yang terdapat dalam RPP atau modul ajar kurikulum Merdeka yaitu komponen inti, yang mana komponen inti ini memiliki 8 unsur. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran serta harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen atau penilaian sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Dalam komponen inti juga terdapat yang namanya pemahaman bermakna, yang mana pemahaman bermakna ini adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Unsur yang keempat dan yang kelima dalam komponen inti yaitu persiapan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran. Persiapan pembelajaran urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret disertakan opsi pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan. Jika dilihat pada gambar, di situ ada kegiatan awalnya waktunya sekitar 5 menit, kemudian kegiatan intinya 20 menit dan kegiatan penutupnya 10 menit. Unsur yang keenam dalam kompetensi inti yaitu asesmen, yang mana asesmen ini digunakan untuk mengukur ketercapaian pembelajaran di akhir kegiatan. Unsur yang ketujuh adalah pengayaan dan remedial, yang mana kegiatan ini merupakan kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan lebih lanjut potensinya secara optimal. Remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk merancang kegiatan pengayaan perlu diperhatikan mengenai diferensiasi. Contohnya lembar kerja, lembar belajar, atau kegiatan yang berbeda dengan kelas. Unsur yang ke-8 atau yang terakhir yaitu refleksi, yang mana merupakan suatu hal yang perlu guru dan peserta didik lakukan karena kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan.
Dan yang terakhir ada lampiran, yang mana di bagian lampiran ini terdapat lembar kerja peserta didik dan juga bahan bacaan untuk guru dan peserta didik. Sementara dalam RPP 2 Kurikulum 2013 itu terdapat yang pertama komponennya yaitu identitas mata pelajaran atau tema, yang mana indikatornya menuliskan nama sekolah, menuliskan mata pelajaran, menuliskan kelas dan semester, dan menuliskan alokasi waktu. Komponen kedua yaitu ada kompetensi inti, yang mana penulisan kompetensi ini harus dengan lengkap dan benar. Yang ketiga ada kompetensi dasar, menuliskan kompetensi dasar juga harus dengan penulisan yang lengkap dan benar. Dalam kompetensi dasar juga termuat indikator pencapaian kompetensi, yang mana dalam merumuskan indikator harus mencakup kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan kompetensi dasar. Kemudian menggunakan kata kerja operasional yang relevan dengan KD yang dikembangkan, dan merumuskan indikator yang cukup sebagai penanda ketercapaian KD. Komponen berikutnya yang terdapat pada kurikulum 2013 yaitu tujuan pembelajaran, yang mana tujuan pembelajaran dirumuskan satu atau lebih untuk setiap indikator pencapaian kompetensi. Tujuan pembelajaran mengandung unsur audiens yaitu behavior, condition, dan dig. Tujuan pembelajaran dirumuskan untuk satu pencapaian kompetensi dasar. Selanjutnya ada materi pembelajaran, yang mana pemilihan materi pembelajaran reguler, remedial, dan pengayaan harus sesuai dengan kompetensi yang dikembangkan. Cakupan materi pembelajaran reguler, remedial, dan pengayaan sesuai dengan tuntutan KD, ketersediaan waktu dan pengembangan peserta didik, dan kedalaman materi kemampuan peserta didik. Setelah membuat materi pembelajaran, dalam kurikulum 2013 juga harus mencakup metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang dipilih adalah pembelajaran yang aktif, yang efektif, dan efisien, yang memfasilitasi peserta didik mencapai indikator-indikator kompetensi dasar beserta kecakapan abad 21. Setelah menentukan metode pembelajaran, maka harus ditentukan pula media dan bahan pembelajaran, yang mana medianya itu memanfaatkan media sesuai dengan indikator karakteristik peserta didik dan kondisi sekolah, dan sumber belajarnya itu bisa memanfaatkan lingkungan alam dan atau sosial, menggunakan buku teks pelajaran dari pemerintah atau buku peserta didik dan buku guru. Selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran yang terdiri dari pendahuluan, inti, dan kegiatan penutup. Kemudian ada lembar penilaian yang mana mencantumkan teknik, bentuk, dan contoh instrumen penilaian pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan indikator, menyusun sampel butir instrumen penilaian sesuai kaidah pengembangan instrumen, dan mengembangkan pedoman penskoran atau termasuk rubrik sesuai dengan instrumen. Dan di akhir rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP pada kurikulum 2013 ditutup dengan lembar evaluasi untuk peserta didik. Dan lembar evaluasi ini dibuat untuk mengukur seberapa jauh pengetahuan peserta didik tentang materi yang telah diajarkan.